sukses harus kerja keras tanpa dorong bantuan tuh harusnya dengan ayat kehidupan sekarang, jangan memanfaatkan ayat kehidupan sekarang. Terlahir sebagai anak dari pemimpin atau pejabat negara tentu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Memiliki harta kekayaan, kemudahan dalam mendapatkan fasilitas, dan banyak hal lainnya adalah berbagai privilege yang bisa didapatkan oleh anak para pejabat. Sayangnya di Indonesia, baru-baru ini isu politik dinasti kian merebak. Dan hal itu pun mulai merembet ke salah satu anak orang nomor 1 di Indonesia yang diduga menggunakan privilege yang dimilikinya secara berlebihan. Namun tentu tidak semua anak para pemimpin selalu bersikap demikian. Beberapa anak para pemimpin ini justru tidak mau menggunakan kemewahan yang bisa mereka dapatkan hingga lebih memilih menjadi pekerja paruh waktu. Dari mulai Sasha Obama hingga Lucy Agnes. Bagaimanakah kiranya mereka menjalani kehidupan mereka dengan apa adanya? Saya Suster Lucy dari Kongregasi Suster-Suster Maria Immaculata. Sasha Obama lahir pada tahun 2001 dari pasangan senator negara bagian Illinois, Barack Obama dan Michelle Obama. Saat itu ia pun menjadi penghuni Gedung Putih termuda setelah sang ayah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Selama 2 periode sepanjang masa pemerintahan Obama, ia tentunya mendapatkan penjagaan yang cukup ketat. Sasha suka bermain basket dan belajar di Situal France School. Dan pada tahun 2019, ia bergabung dengan orang tua serta kakak perempuannya, Malia Obama, untuk perjalanan resmi ke luar negeri sebelum mendaftar di Universitas Michigan. Sasha Obama juga terkenal sebagai perenang dan pemain basket yang baik. Hingga pada suatu ketika, karena cintanya kepada Sasha, sang ayah Barack Obama bahkan ikut membantu Sasha dalam pelatihan basket di sekolahnya. Prestasi Sasha rupanya tidak hanya sampai di situ. Sasha kedapatan sering mengikuti seni pertunjukan dan ia pun kemudian tergabung bersama anak-anak lain di Moscow Ballet untuk produksi The Nutcracker yang diselenggarakan pada akhir tahun 2012 silam. Sisi lain yang kemudian publik diketahui dari Sasha Obama adalah bahwa anak dari mantan Presiden Amerika Serikat ini memilih melakukan pekerjaan paruh waktu di restoran seafood selama liburan musim panasnya. Meskipun ia hanya bekerja selama kurang lebih 4 jam dalam satu hari, tapi Sasha diharuskan datang ke restoran tersebut setengah jam lebih awal sebelum restoran buka. Hal ini menunjukkan bahwa Sasha tidak mau menggunakan popularitas sang ayah secara berlebihan dan lebih ingin melakukan pekerjaan seperti masyarakat biasa yang lainnya. So they're dairy and non-dairy. Yeah. All right, these guys, I think you guys want. Bagi seorang Muhammad Rafdi Marajabesi, kemewahan dan segala kemudahan yang dimilikinya sebagai seorang anak pejabat tidak lantas membuatnya menjadi jumawa. Muhammad Rafdi, yang merupakan anak ketiga dari wakil wali kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinan ini justru memilih untuk menjalani kehidupannya dengan sederhana. Berbeda dengan anak pejabat pada umumnya yang biasanya ingin mengikuti jejak sang ayah, ia justru memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja bangunan. Di dalam sebuah potret yang sempat viral beberapa waktu lalu dengan gaya berpakaian sederhana, Rafdi terlihat hendak berangkat untuk melakukan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Ia juga tidak segan untuk mengangkut semen dan beraktivitas di lokasi proyek. Sebuah tayangan video juga sempat menunjukkan kalau ia tidak canggung bekerja dan berbaur bersama rekan pekerja lainnya layaknya orang biasa. Muhammad Rafdi mengaku bahwa jabatan wakil wali kota adalah jabatan ayahnya, bukan jabatan dirinya. Ia tidak mau memanfaatkan hal tersebut. Ia juga menambahkan bahwa keinginannya untuk menjadi seorang kuli bangunan bukanlah karena sebuah paksaan dari pihak manapun, melainkan ia memang menginginkan hal tersebut atas kesadarannya sendiri. Saat ini, Muhammad Rafdi sudah memiliki sebuah keluarga kecil dan istrinya pun mendukung penuh atas semua yang Rafdi putuskan dalam hidupnya. Sukses harus kerja keras tanpa dorong Di saat seseorang sudah terlahir dari keluarga kaya raya, biasanya orang tersebut akan menikmati harta yang sudah ada selama hidupnya dengan perasaan menyenangkan. Bahkan mungkin jika ingin mendapatkan pekerjaan pun sudah disiapkan oleh keluarga. Namun berbeda dengan sosok perempuan yang bernama Maria Donna Dewiyanti Darmoko yang kemudian dikenal dengan nama Lucy Agnes ini. Ia yang masih menjadi bagian dari keluarga bos jarum yang terkenal di Indonesia justru tidak mau terus-menerus hidup dalam kemewahan. Lucy Agnes dengan penuh keyakinan telah memutuskan menjadi seorang biarawati, walaupun sejak kecil ia hidup di tengah-tengah keluarga yang serba berkecukupan.
Perempuan yang kemudian dipanggil sebagai Suster Lucy Agnes ini adalah putri satu-satunya dari pasangan pemilik ayam bulungan, yaitu Paul dan Cecilia Darmoko. Di samping itu, ibu dari Suster Lucy Agnes, yaitu Cecilia, merupakan sepupu dari Robert Budi Hartono, yakni pemilik salah satu perusahaan rokok Jarum, yang mana adalah salah satu perusahaan rokok terbesar. Awal mula Suster Lucy ingin menjadi biarawati adalah ketika ia sedang liburan di Hong Kong. Pada saat itu, ia melihat banyak sekali tunawisma yang tidur di jalanan dan kondisi mereka tampak sangat mengkhawatirkan. Dari sanalah ia tergerak untuk membantu sesama melalui jalannya, yaitu menjadi seorang biarawati. Namun pada mulanya, keinginan Suster Lucy Agnes untuk menjadi biarawati tentu bukan hal yang mudah. Mengingat bahwa orang tuanya memiliki latar belakang pengusaha, mereka tidak lantas menyetujui keinginan Suster Lucy. Syukurnya, seiring berjalannya waktu, Suster Lucy mampu meyakinkan kedua orang tuanya tersebut. Selain memiliki hati penuh kebaikan, Suster Lucy juga sangat memperhatikan pendidikan. Ia merupakan lulusan magister S2 di salah satu universitas di Chicago, Amerika Serikat. Suster Lucy juga pernah menjadi sekretaris pimpinan Kongregasi Misionaris Klaris yang bertempat di Kalkuta, India. Karena memiliki jiwa kepedulian yang tinggi, Suster Lucy kerap mendampingi orang-orang yang tengah berada dalam kondisi kritis. Ia juga tidak ragu membantu orang-orang sakit dan membersihkan luka mereka. Saya Suster Lucy dari Kongregasi Suster-Suster Maria Immaculata. Pada kesempatan Putri Ingrid Alexandra yang lahir pada 21 Januari 2004 adalah anak perempuan dari Haakon, putra mahkota Norwegia, dan Mette-Marit, putri mahkota Norwegia. Ia berada di posisi kedua di garis suksesi tahta Norwegia setelah sang ayah. Putri Ingrid Alexandra diharapkan menjadi ratu wanita kedua di negara tersebut setelah Ratu Margaret dari abad ke-15. Ia mewakili generasi kelima dari keluarga kerajaan Norwegia yang sedang berkuasa dari Wangsa Glücksburg. Pendidikan yang ditempuh oleh sang putri pun sangat luar biasa. Putri Ingrid Alexandra memulai hari pertamanya bersekolah pada 19 Agustus 2010 di Sekolah Dasar Jan Saloka, sebuah sekolah negeri yang mana kakak tirinya juga belajar di sana. Orang tuanya memutuskan untuk mengirimkan Ingrid Alexandra ke sana, dikarenakan mereka ingin Ingrid Alexandra merasakan masa kecil seperti anak-anak Norwegia pada umumnya. Dan karena hal itulah Putri Alexandra menjadi terbiasa memiliki gaya hidup yang sederhana. Barulah ketika mulai beranjak dewasa, tepatnya pada tanggal 17 Juni 2014, keluarga kerajaan kemudian mengumumkan bahwa mulai tahun ajaran 2014 hingga 2015, Ingrid Alexandra hendak bersekolah di Oslo International School karena orang tuanya ingin Ingrid Alexandra memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Tidak sampai di situ saja, Ingrid Alexandra lalu dipindahkan ke sekolah Oranienburg di Oslo untuk menyelesaikan pendidikan menengah bawahnya. Ia adalah bagian dari Dewan Siswa di sekolah Oranienburg. Pada musim gugur 2020, Putri Alexandra memulai pendidikan lanjutannya di Alfbakken Upper Secondary School di Oslo. Ia pun lulus pada April 2023. Nah, setelah lulus, Ingrid Alexandra bekerja sebagai asisten sekolah dan pekerja lingkungan di sekolah Oranienburg. Karena memulai pendidikannya dari sekolah lokal, Putri Ingrid Alexandra pun menjadi lebih memahami bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di kalangan bawah. Ia mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang tukang cuci piring di sebuah restoran. Tanpa ada rasa malu atau gengsi, Putri Ingrid Alexandra yang masih muda itu melakukan hal tersebut demi menambah pengalaman hidup. Selain itu, sang putri juga kerap memperhatikan kesehatannya, sehingga ia menyukai beberapa aktivitas olahraga hingga ia pun sempat memenangkan sebuah medali emas di kejuaraan selancar Norwegia untuk junior. Ia juga sering bermain ski dan kickboxing. Looking forward to having you all here today. Kjære mamma og pappa. Dina Maria Danomira adalah putri dari mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada periode 2014 hingga 2019, Johanna Yembise. Dikarenakan selalu tampak sederhana dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat. Dina Maria Danomira berasal dari Papua dan selalu bangga menunjukkan identitas serta tanah kelahirannya itu. Bahkan ketika ia tengah mengemban pendidikan di Sutherland Public School, Australia, ia tidak ragu-ragu dalam mengenalkan budaya Papua kepada orang-orang di sekitarnya. Kesederhanaannya ditunjukkan di dalam postingan-postingan media sosial yang ia miliki. Dina Maria tampak selalu mengenakan pakaian yang terbilang simpel. Dina Maria Danomira pun dikenal sangat berperan aktif di komunitas Papua Trada Sampah, sebuah komunitas pecinta lingkungan di Papua yang berfokus pada kebersihan lingkungan dan pengurangan sampah.
Itulah sederet nama anak pemimpin yang selalu tampil apa adanya, sekaligus memiliki banyak prestasi. Mereka yang dapat membuktikan bahwa tanpa adanya keistimewaan yang diberikan dari jabatan orang tua, mereka mampu berdiri sendiri dan bermanfaat bagi sesama.